yang melakukan, apakah mereka puas atau tidak, itu juga diatur dalam ISO 17025. Seperti itu. Ya. Nah, di Itu dalam tahun berapa itu sertifikasinya? Siapa? Sertifikatnya tahun berapa? Sertifikasinya dari ISO? Kami dapatkan pertama kali di tahun 2013. Kebetulan laboratorium digital forensik di Polri adalah laboratorium pertama yang mendapatkan terkait dengan sertifikasi internasional. Cukup sekali itu aja atau diupdate lagi? Diupdate Pak. Setiap tahun? Setiap tahun juga ada namanya surveillance. Jadi pengecekan terkait dokumen-dokumen yang ada di kami itu juga dilakukan pengecekan secara rutin per tahunnya. Terakhir di tahun 2022 mendapat sertifikat lagi? 2022 tahun ini jadwalnya adalah surveillance, pengecekan terkait dokumen yang ada di kami. Belum. 2023 jadwalnya Belum. Yang di 2002 sudah atau belum? sudah. 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 Tanggal berapa? Saya tidak ingat, di sekitar bulan April itu dilakukan surveillance ulang. April 2022 ya? Ya, April 2022. April 2022. Itu Masa berlakunya 4 tahun dan berakhir di tahun 2023. berlakunya 4 tahun. 4 tahun. Yang ditanyakan tadi, apakah setiap tahun itu ada update nggak untuk itu? Update-nya bukan pengajuan sertifikat ulang, tapi namanya surveillance. Surveillance. Artinya dilakukan audit oleh eksternal terkait dengan proses di dalam. Gitu. Oke. Lanjut. kan di dalam kita melihat ISO 17025 ini kan tentang keakuratan, ketangguhan daripada orang-orang dalam lab tersebut dalam menerapkan standar operation procedures. Jadi saudara berulang kali mengungkapkan tadi SOP. Bisa saudara jelaskan SOP yang dimaksud itu SOP apa? Ya, Ada saudara jelaskan tentang SOP-nya tadi? Jelas, tadi Pak. saya jelaskan, singgung Pak. Kalau bisa ditampilkan di depan atau saya bawa ke depan aja Pak biar Iya. bisa dilihat semua. Ini mau saudara apa nih? Mau saudara tampilkan di sini? Langsung dibacakan di sini saja Pak. Iya, silakan. Jadi ini merupakan standar internasional yang kita kutip, yaitu standar internasional mengenai SWDGE. SWDGE ini merupakan terdiri dari beberapa anggota yang disetujui dan dipilih dari semua tingkat pemerintah, komunitas hukum, industri swasta, dan akademisi. Salah satu pengguna SWDGE ini juga berasal dari Amerika. FBI juga menggunakan standar ini. Dengan standar ini kita buat SOP di internal kami. Ada beberapa SOP yang kami terapkan, ada SOP nomor 5, 6, dan 7. SOP 5 mengenai pemeriksaan barang bukti sistem operasi Windows, Linux, Macintosh, SOP 8, kemudian ada SOP mobile genggam juga. Jadi seperti ini SOP-nya. Kalau yang ini yang saudara Yang kita terapkan pada barang bukti ini ada di SOP 8, SOP pemeriksaan komputer. Ada tapi tahapan-tahapannya tetap sama ya sesuai dengan yang Switch punya dan semua lembaga punya standar yang sama. Betul, Pak. Punya SOP. Betul Pak. Dan di sini juga halaman 4 tadi Mas, ya. Salah satunya adalah members itu maka dia menerapkan SOP yang sama dan Ya, salah satu ini member ada di sini adalah IBM. National Institute of Standard and Technology. Ya, Ya. Standar yang ada di sini semua akan sama. ya sama. Tahun berapa itu SOP-nya? Ini SOP kita perbarui tiap tahun dan jadwalnya tahun ini juga akan ada perbaruan. Tanda tangan terakhir yang sudah disahkan di 2020. Ini kan lembaga-lembaga yang mengadopsi standar ya. Ya betul Pak. Salah satunya National Institute Standard and Technology. Betul. Lalu puslapor Anda ada di mana posisinya? Kami tidak tergabung di sini, tapi kita kutip dokumen dari sana untuk kita terapkan di SOP internal kami. Oh, saudara jadi tidak tergabung dalam Switch? Tidak tergabung di saudara sini, tapi kita mengadopsi dari sana. Dari Switch ini dan salah satunya juga sama seperti National Institute Standard and Technology. Betul. Kalau saudara mengadopsi itu minta izin nggak itu kalau gitu? Atau Syarat dari SWDGE menyantumkan rujukan, artinya saat kita mengutip sebuah dokumen kita harus mencantumkan sumbernya dari mana. Syaratnya seperti itu. begitu? Ya. Silakan lanjut. Oke. Tadi kan di depan kita tanyakan ya tentang bagaimana Switch tadi dan itu di mana Puslapor Cyber, Lab Cyber bukan anggota Switch,
tetapi mengadopsi sistem yang sama dengan Swiss dari segi metodologi. Ya. Dan itu metodologinya adalah metodologi yang sama juga yang diterapkan oleh semua anggota Swiss. Lalu saudara tadi sampaikan bahwa salah satunya adalah National Institute of Standard and Technology atau NIST, di mana memang ada tahapan-tahapan di dalam melakukan digital forensik. Ya. Bisa saudara jelaskan, ada kalau saya baca di dalam report dan juga standar bukunya NIST, maka ada 4 tahapan yang paling utama. Bisa saudara sebutkan 4 tahapan itu? Saya tidak ingat, tapi saya coba mengingatnya mulai dari tahap preservasi atau persiapan, kemudian tahap cloning, tahap penggandaan, dan penyajian atau pembuatan berita acara. Ya, saya bacakan ya buat saudara ya, bahwa tahapan pertama itu kita kenal namanya collection. Jadi pada waktu saudara mengumpulkan data itu, maka data itu diidentifikasi, lalu kemudian identifikasi itu diberi label, lalu itu di-record, jadi dicatat itu catatannya gimana, dan jika memang itu sumbernya, maka disebut sumbernya, sumber relevan itu dari mana. Nah terkait dengan data yang saudara periksa, apakah ada record, identifikasi, label yang saudara lakukan, dan saudara bisa tunjukkan nggak bukti yang saudara lakukan tahapan ini? Ya, bentuk labelnya? Label, ya masalahnya gambarnya gelap, jadi kita nggak bisa ngelihat gitu. Enggak, itu saudara lakukan pemeriksaan seperti yang disebutkan tadi enggak? Ada ya? Enggak apa-apa, silakan majukan. Sama juga, ini kita juga dapat seperti itu. Ya, pertanyaannya sudah dilakukan seperti yang ditanyakan itu atau tidak? Itu aja kan. Kalau dia tidak puas ya sudah, nggak apa-apa. Iya, pemeriksaan itu. Yang, iya. Kalau nggak kelihatan ditanya kepada dia. Memang awalnya saudara terima memang nggak kelihatan begitu? Adi? Iya. Terang. Ah, iya itu. Ah, iya. Karena hasil kopi masalahnya. Lalu proses identifikasi dari yang jauh dalam, identifikasi saudara apa? Identifikasi terhadap alat yang sudah diperiksa. Lalu saudara beri labelnya tadi itu, labelnya ini labelnya Pak 12 Agustus 2022 itu apa? CCIC apa? Bagaimana di kantor kami waktu berdiri sejak 2013. Lalu sumber ini didapatkan dari mana? Ada datanya di mana? Yang harus disebutkan di dalam proses selection atau sudah sebutkan ini datanya dari mana? Dari sini kan ada. Maksudnya di sini sudah sebutkan nggak? Ini di dalam label saudara, di dalam label itu kan disebutkan sumbernya dari mana? Bentar. Itu foto apa toh? Itu foto apa? Sertifikasi atau apa? Bukan, ini masalah label. Jadi dalam proses pemeriksaan digital forensik itu ada metodologinya. Jadi once dia menerapkan metodologi collection, maka itu ada beberapa hal yang harus masuk. Jadi dia harus sebutkan bahwa identifikasinya, jadi ini datanya berkaitan dengan apa. Jadi misalkan serial number dan sebagainya. Lalu dari yang data tadi juga itu ditempatkan dalam label. Nah, label. Jadi once barang bukti itu mau dilihat kembali, maka data terhadap barang bukti tadi tetap bisa dilihat. Lalu dan itu semua harus dibuat dalam bentuk catatan yang khusus. Dan itu disebutkan tentang sumbernya. Baik. Ada enggak? Sumbernya kami dapatkan dari penyidik Yang ini kan? yang Iya kan? Artis, saudara hanya mendapatkan informasi dari penyidik. Ya, ini yang saya tadi katakan, kita akan berkutat di sini saja karena dia hanya menerima ini, ya, harddisk itu saja. Adapun kemudian dari mana asalnya dia tidak tahu itu. Ya, jadi kalau saudara dapat dari mana jejak digitalnya ini, ya, saudara dapat ininya dari hari ini, diketahui enggak? Jejak digitalnya ini dari sini proses dari sini tidak? Gitu. Izin majelis saya tambahkan juga, kalau untuk jejak ini kan udah alih Heri Prianto kemarin, masalah di PRG Land termasuklah ya, maksudnya untuk jejak tadi, karena dia bercempung dengan hard disk. Ya. Buat seorang ahli membuat suatu hasil pemeriksaan, maka dia harus
Serahkan ke? Komite Anti Korupsi. Oh iya. Karena ini kan barang bukti saudara hasil itu dihadirkan dalam di sini. Itu menjadi bagian apa kami menguji tentang tahapan ini aja kalau mau Di hadirkan aja nanti. Ya. Menurut dia, Ya. gitu ya. Menurut dia tadi sudah jelaskan di sini. Ya, dia Ya. akan mendapatkan informasi. Ya. Izin yang mulia, yang kami maksud adalah di dalam label Pak Haris ditulis sumbernya dari mana. Iya. Namun tidak ditulis di label. Nah, menurut dia itu yang saudara sebutkan tadi cantumkan pada berita acara. suratnya saja. Berita acara. Iya kan jadinya kan itu tadi lah. Kita informasinya Sumber hanya dari dari perangkat lunak saja. Ya. Iya. Itu aja. Sudah. Sekarang faktanya clear. Ya, tapi kan tadi satu campurannya hard Nah, disk. kita Ya. nggak perlu berdebat di situ. Iya. Standarnya seperti itu. Ya, peneliti. Iya. Ya silakan gitu nanti saudara Iya. simpulkan layak atau tidak kan gitu aja. Lalu bagian yang kedua di dalam suatu metodologi tadi ya, itu adalah pemeriksaan pengolahan data yang dikumpulkan secara forensik menggunakan kombinasi. Tadi saudara melakukan apa buat examination-nya? Kenapa Pak? Saudara waktu saat meng-examination, jadi tahapan kedua setelah collection itu examination. Ya. Apa yang saudara lakukan pada waktu itu? Karena itu ada berbagai skenario yang harusnya dituliskan dalam berita acara, lalu skenario apa yang saudara terapkan terhadap alat tersebut? Ya, di dalam SOP tadi sudah saya jelaskan, tahap berikutnya ada melakukan imaging atau duplikasi. Saudara melakukan imaging, Atau duplikasi. duplikasi. Ya, Duplikasinya kemana dilakukannya? ke perangkat Berarti kan pemeriksaan. penggandaan menggunakan perangkat lain Ya. terhadap data tersebut. Ya, Saudara pindahkan ke alat mana? ke perangkat pemeriksaan kami di kantor. Apa nama alat? Ada PC Pak, PC. PC. Lalu PC itu kan ada aplikasinya. Ada aplikasinya. Apps apa yang saudara gunakan untuk melakukan examination terhadap data tersebut? Kenapa Pak? Aplikasi apa yang saudara gunakan? Aplikasi banyak yang bisa digunakan dalam Yang hal saudara ini. gunakan terhadap saya ini? gunakan adalah FTK Imager. Apa? FTK Imager. FTK. Ya. Karena ini berkaitan dengan proses examination inilah berkaitan dengan menjaga integritas data yang saudara periksa. Ya. Yang ketiga adalah analisis. Lalu bagaimana cara saudara melakukan analisis hasil pemeriksaan saudara? Ya, kita lakukan juga analisa tiap filenya, mulai dari pengecekan masing-masing file, kita cek metadatanya juga, kita cek kapan file itu di-create atau kapan metadatanya itu ada informasi modify, semuanya kita lakukan dan kemudian kita lakukan reporting. Tahap selanjutnya adalah reporting. Jadi ini adalah metode yang secara teknis dan legal dibenarkan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan menjawab pertanyaan yang mendorong pengumpulan dan pemeriksaan. Jadi sebenarnya di sini nggak cuma bicara teknis, tetapi juga bagaimana legal dan itu SOP dan itu saudara harus terapkan dalam bentuk laporan saudara. Nah di dalam bagian yang terakhir adalah bagian reporting. Pada waktu saudara melakukan proses ya tadi analisis dan examination, apakah saudara juga menggunakan collateral data yang lain selain daripada saudara yang terima tadi? Kami buatkan berupa pelaporan dengan nama dokumen berita acara pemeriksaan barang bukti digital dengan nomor barang bukti nomor dokumen 298 bulan 8 2022 Siber. Ya selain saudara terhadap data tersebut, saudara ada data pendukung lain nggak yang saudara gunakan di dalam saudara membuat laporan itu? Data pendukung maksudnya gimana ya Pak? Misalkan keterangan? Tidak. Tidak. Jadi saya jelaskan di awal. Syarat untuk masuk ke dalam pemeriksaan di kami ada beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh penyidik. Di antaranya menyiapkan terkait dengan STP, BA Sita, kemudian ada resume juga. Di situ disyaratkan di awal waktu registrasi. Seperti itu. Kemudian juga kita cantumkan sebagai dasar pada berita acara. Ya karena kan di dalam saudara membuat suatu proses tadi ya, maka perlu ditambahkan juga ada sumber data tambahan. Ya. Sumber data tambahan itu bisa didapatkan dari berbagai macam bentuk. Nah pertanyaan saya tentang sumber data tambahan yang saudara kumpulkan dari mana? Ada nggak saudara mengunduh? Ada di bagian awal tadi sudah saya sebutkan Pak. Apa? Pada dasar pemeriksaan barang bukti kan di situ ada laporan polisi, surat perintah penyitaan dan sebagainya tadi. Sudah saya sebutkan.
Itu yang disebutkan tadi, persyaratannya untuk dapat diperiksa adalah yang saudara sebutkan 3 itu tadi. Selain dari itu tidak ada data tambahan? Tidak ada. Ya udah nggak usah digali-gali. Hanya dari situ saja. Nggak ada. Nggak ada, oke. Lanjut. Ya karena di dalam reporting standarnya dari Switch ya, atau Kalau saudara katakan bahwa itu standarnya seperti itu, dia tidak pakai, berarti ya jangan dipaksa supaya dia pakai. Atau kalau saudara katakan bahwa itu tidak valid, silakan saudara simpulkan. Iya. ya majelis, makanya saya balik lagi. Kalau ditanya lagi, dia nggak akan jawab seperti apa yang saudara minta. Ya, balik lagi karena kami mengingatkan tentang apa metodologi yang di Iya. NIST tadi. Oke. Karena di dalam reportingnya itu banyak hal yang harus disampaikan di dalam buat report dan itu menjadi bagian dari analisis. Menurut dia sudah, tapi kalau menurut saudara belum, ya silakan simpulkan. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, saudara, ya. Tadi kita bicara metode pemeriksaan, lalu SOP yang juga terhadap pemeriksaan. Lalu juga saya mau tahu metadata apa yang saudara dapatkan dari file yang saudara temukan. Tapi jauh sebelumnya metadata apa yang terdapat pada HD tadi? Yang saudara catat gak itu metadata berkaitan dengan HD Western Digital tadi itu? Terkait dengan informasi dari hard disk, kita cantumkan nilai hash dari total media penyimpanan tersebut. Jadi sebelum kita lakukan analisa, kita lakukan kalkulasi nilai hash dari keseluruhan data dari bit awal sampai bit akhir. Informasi tersebut juga kita sudah masukkan ke dalam berita acara. Di berita acara tentang metadata WD-nya? Ya. Apa isinya? Metadata ini tadi kalau ditampilkan di sana tadi juga terlihat. Nilai hash-nya. Coba dibacakan aja. Nilai hash-nya adalah F0DA861A7 dan seterusnya. Itu mengidentifikasikan hard disk tersebut, nilai hash dari barang bukti. Metadata apa sih, saudara ahli? Mungkin saya jelaskan lebih panjang lagi Pak kalau Ya nggak apa-apa, hash. nggak apa-apa, biar kita paham. Yang apa itu? Kan saya Nilai hash Pak dari perhitungan nilai hash. enggak, pengertian Maksudnya metadata apa? dulu. Nilai hash itu merupakan nilai sebuah sidik jari dari sebuah file atau barang bukti. Jadi setiap file digital itu memiliki identitas khusus. Jadi saat suatu hard disk barang